Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peranan dan tanggung jawab guru kelas atau bidang studi, GPK, orang tua atau keluarga, dan masyarakat. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang yaitu yang pertama adalah hakikat guru dan orang tua. Nah, pada hakikatnya, guru dan orang tua dalam pendidikan yang punya tujuan yang sama, yakni mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi orang dewasa dan dapat memperoleh kebahagiaan hidupnya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, hakikat guru dan orang tua itu tujuannya sama, yaitu mengasuh, mendidik, dan membimbing anak didiknya. Lalu selanjutnya, nah hal ini sebagai penunjang pencapaian visi bangsa Indonesia itu berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2004 tentang GBHN, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. Nah, peranan dan tanggung jawab guru. Nah, sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Nah, dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar secara singkat, nah peran guru yang dikemukakan Sadirman adalah sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama adalah adanya informator. Nah, informator ini yaitu guru itu sebagai pelaksana cara pengajar informasi laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Jadi, seorang guru itu merupakan seorang yang memberikan informasi baik itu kepada kegiatan akademik maupun kepada yang umumnya. Lalu ada organisator. Nah, organisator ini yaitu guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar, mengajar, semua diorganisasikan dengan sedemikian rupa. Nah, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri sendiri. Jadi, peranan guru sebagai organisator itu berarti sebagai pengelolanya ya. Nah, selanjutnya itu ada motivator. Nah, ini sangat penting sekali untuk guru memiliki peran sebagai motivator karena dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa, guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan. Nah, untuk mendinamisasikan potensi siswa. Jadi, dengan adanya peranan guru sebagai motivator, siswa jadi termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, tentunya yang positif. Lalu yang selanjutnya ini ada inisiator. Nah, inisiator ini guru itu sebagai yang mempunyai inspiratif atau inspirasi, jadi yang mempunyai ide-ide tentunya untuk proses belajar. Jadi bagaimana nih murid untuk bisa mengerti atau memahami apa yang disampaikan guru. Jadi guru harus mempunyai berbagai cara atau ide-ide supaya murid itu bisa memahami dan mengerti dan juga bisa mengikuti apa yang disampaikan. Lalu selanjutnya ada transmitter nih. Transmitter ini yaitu dalam kegiatan belajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. Jadi sebagai yang mentransfer ilmu atau mentransfer pengetahuan kepada kepada anak didiknya. Lalu selanjutnya ada mediator. Nah, mediator di sini yaitu guru sebagai sebelumnya fasilitator dulu ya. Nah, jadi fasilitator di sini tuh guru itu memberikan fasilitas atau kemudahan kepada siswanya dalam belajar. Jadi guru menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya, oleh anak didiknya, dan sesuai dengan karakternya. Lalu ada mediator di sini, guru sebagai penengah, sebagai pemecah masalah dalam suatu masalah. Jadi guru yang memberikan solusinya di sini peranannya. Lalu yang terakhir yaitu ada evaluator, yaitu mengevaluasi.
Jadi guru juga harus mempunyai otoritas untuk untuk menilai prestasi siswa bagaimana dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana siswa itu berhasil atau tidaknya. Bukan berarti guru itu bisa ya, tapi guru ini sebagai seorang yang mengerti karakter anak didiknya, terutama karakter anak didik kan masih labil dan masih butuh bimbingan juga. Nah, lalu nih tugas dan tanggung jawab guru nih. Menurut Peter mengemukakan ada 3 tugas dan tanggung jawab guru, yakni tugas guru itu sebagai pengajar, ya benar, guru sebagai pengajar itu dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan tentunya dan keterampilan teknis mengajarnya bagaimana. Nah, di samping menguasai ilmu, bahkan bahan ajar, nah guru ini harus dapat menyampaikan pengetahuannya dan juga dapat dimengerti juga kepada anak didiknya. Nah, tugas lainnya itu tugas sebagai pembimbing. Nah, tentu saja guru di sini itu untuk membimbing anak didiknya karena anak didiknya itu belum terlalu paham dan jadi butuh dibimbing. Nah, seperti memberikan tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi tidak hanya memberikan tugas tapi juga memberikan bantuan. Lalu tugas guru sebagai administrator. Guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara keterlaksanaan bidang-bidang pengajaran dan keterlaksanaan pada umumnya. Namun demikian, keterlaksanaan bidang pengajaran lebih menonjol dan lebih diutamakan bagi profesi guru. Lalu selanjutnya nih, tadi kan di awal temanya yaitu peranan guru dan juga peran orang tua dan masyarakat. Nah, ini sekarang peranan dan tanggung jawab orang tua. Bila ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai orang tua dalam aktivitas belajar anak, maka peranan ibu dan ayah itu berbeda. Jadi, peran ayah dan ibu berbeda. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Piaget di bawah ini, yaitu bila peranan ibu dalam mendidik anak, yang pertama sumber dan pemberi rasa kasih sayang. Karena hakikatnya wanita itu berbeda dengan pria, wanita ini lebih banyak memberikan kasih sayang karena wanita ini adalah perasa, jadi lebih menggunakan rasa. Nah, itu pengasuh dan memelihara, yaitu tempat mencurahkan isi hati. Lalu pengaruh kehidupan dalam rumah tangga. Nah, lalu pembimbing hubungan pribadi. Nah, lalu pendidikan dalam segi-segi emosional. Nah, sekarang peranan ayah. Nah, dalam pendidikan anak juga ayah sangat berperan, terutama yang pertama itu dalam sumber kekuasaan dalam keluarga. Lalu penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia lain. Karena laki-laki ini lebih banyak berinteraksi lagi dengan dunia luar dan lebih luas lagi ya. Walaupun sebenarnya wanita juga bisa, ibu juga bisa, tapi ayah biasanya lebih lebih interaksinya lebih luas lagi. Nah, lalu pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana peran ayah itu sebagai pelindung, karena laki-laki itu kan lebih kuat daripada perempuan, terutama dalam fisik, nah, dan juga sikap juga. Nah, lalu pelindung terhadap ancaman dari luar dan pendidikan dari segi-segi rasional, karena katanya laki-laki itu peran ayah itu lebih menggunakan logika, lebih stabil lah. Kalau misalkan perempuan kan emosionalnya lebih tinggi, jadi terlalu berperasa. Jadi kadang terlalu berperasa juga salah dan kadang terlalu rasional juga tidak baik ya dalam hal-hal tertentu tentunya. Nah, lalu tanggung jawab orang tua nih. Ada beberapa tanggung jawab dari kedua orang tua dalam menunjang pendidikan anaknya seperti yang dikemukakan oleh Zakia, yaitu memelihara dan membesarkan anak, melindungi dan menjamin keamanan, memberi pengajaran dalam arti yang luas, membahagiakan anak baik dunia dan akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup manusia. Lalu nih ada beberapa hal atau dasar-dasar yang perlu diperhatikan sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, terutama dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada yang motivasi dengan cinta kasih sayang, terus pemberian motivasi kewajiban moral dan tanggung jawab sosial, dan memelihara dan membesarkan anaknya, juga memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi peran orang tua juga hampir sama dengan peranan guru. Bedanya orang tua itu
peranannya berada di rumah ketika anak sedang di rumah, tetapi kalau misalkan guru peranannya berada ketika anak berada di luar, yaitu sekolah. Nah, lalu hubungan kerjasama antar guru dan orang tua nih untuk anak itu menjadi menjadi sesuatu yang menjadi kan anak itu merupakan benih bangsa generasi emas. Jadi untuk bisa anak itu menjadi sesuatu yang benar-benar terwujud dalam mewujudkan anak yang baik untuk generasi penerus selanjutnya. Nah, diperlukan hubungan kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, hubungan kerjasama antara guru dan orang tua tentunya harus positif. Di antaranya seperti kunjungan kepada anak di rumah. Ya, dengan adanya kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memperhatikan dan mengasihinya. Jadi harus ada perhatian dari sekolah, tidak hanya dari pihak sekolah itu cuma mengurus sekolah saja dan tidak tahu keadaannya di rumah bagaimana. Jadi harus ada perhatian. Jadi seorang guru itu harus mengetahui juga keadaan muridnya atau anak didiknya di rumah. Lalu kunjungan tersebut memberi kesempatan kepada guru melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar. Nah, jadi salah satu hubungan kerjasama antara guru dan orang tua yaitu dengan kunjungan ke rumah anak didik. Karena dampak positifnya itu banyak, yaitu kunjungan dapat memberikan motivasi kepada orang tua, jadi lebih terbuka dan orang tua jadi tidak merasa takut atau tidak merasa cemas atau khawatir. Terus diundangnya orang tua ke sekolah, seperti ada apa-apa dimusyawarahkan oleh guru kepada orang tua biar lebih jelas dan terbuka. Lalu ada case conference ya, kayak pertemuan seperti itu. Lalu ada badan pembantu sekolah juga yang datang ke rumah kayak memberikan bantuan kepada anak didik yang kurang mampu, biar lebih diperhatikan lagi, karena sekarang tuh banyak anak yang udah sekolah karena katanya sekolah itu bayar dan mahal bayar. Tapi sebenarnya bagi anak yang tidak mampu itu bisa saja gratis 100%. Dengan dengan ada perhatian guru dan juga usaha dari orang tua, karena pendidikan itu penting sekali. Dan juga mengadakan surat menyurat antar sekolah dan keluarga. Ya, biasanya kalau misalkan kenaikan kelas suka ada guru itu memberi catatan di raport anaknya, kayak misalkan tingkatkan lagi belajarnya kayak gitu. Terus adanya daftar nilai atau raport. Nah, itu sebagai pengukur aja. Saya ini tuh daftar nilai atau raport ini bukan berarti kemampuannya segitu, tapi sebenarnya kemampuan itu bisa dirubah lagi dengan kita memberikan ukuran-ukuran. Nah, jadi